Tubuh Mu Qing perlahan tenggelam dalam kabut hitam, dan seluruh dunia menjadi gelap. Aura hitam membanjiri Chen Ping dari segala arah. Di depan energi hitam yang ganas, cahaya keemasan di tubuh Chen Ping terus berkedip, seperti cahaya lilin yang berkelap-kelip di hari kiamat. Naga emas terus mengaum, seolah mendorong kembali kegelapan di sekitarnya. Jadi semua orang menonton dengan gugup. Pada saat ini, mereka tidak bisa lagi melihat sosok Chen Ping dan Mu Qing, dan mereka bahkan tidak bisa merasakan aura mereka berdua. Kabut hitam secara langsung mengisolasi ruang tempat Chen Ping dan Mu Qing berada, membentuk dunia luar angkasa yang terpisah. Chen Ping mengangkat tangannya, dan busur Raja Ilahi muncul di tangannya, lalu dia menarik busur Raja Ilahi, dan bulu panah muncul di busur Raja Ilahi. Chen Ping menggunakan Divine Stem Bolt, tapi dia tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, Mu Qing juga menggunakannya dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh, dan berteriak keras di sekitar kabut hitam. Ketika Chen Ping melihat bahwa Mu Qing tidak mengenali Dewa Raja Gong, dia merasa sangat gembira. Sekarang dia menggunakan busur Raja Dewa, tidak ada orang di luar yang dapat melihatnya, jadi tidak akan terungkap bahwa dia memiliki busur Raja Dewa. Dan bahkan jika Mu Qing mengetahuinya, dia tidak tahu tentang busur Raja Dewa yang dia pegang, jadi Chen Ping tidak perlu mengkhawatirkannya. Saat Chen Ping menarik busur Raja Dewa, lonceng pola naga berputar di atas kepala Chen Ping. Berdiri dan blokir serangan masuk untuk Chen Ping kapan saja. Jika Zhongli, roh pedang dari pedang naga, tidak terluka, pedang naga akan menjadi senjata paling dibanggakan Chen Ping. Sekarang pedang pembunuh naga Chen Ping tidak mendapat berkah dari roh pedang Zhongli. Itu hanya dapat dianggap sebagai senjata ajaib biasa. Jadi ketika Chen Ping menghadapi musuh yang kuat, dia hanya bisa menggunakan busur Raja Ilahi. Namun, busur Raja Ilahi tidak dapat digunakan di depan umum, yang membuat Chen Ping sangat tertekan. Chen Ping menarik busur Raja Dewa, dan bulu panah yang kental terbakar. Begitu Chen Ping melepaskannya, bulu panah itu keluar dan berubah menjadi ribuan lampu panah di udara. Di saat yang sama, Chen Ping juga mendekat. Lalu, dia menuju ke arah Mu Qing. Ketika Mu Qing melihat bahwa dia telah menunjukkan kekuatan penuhnya dan Chen Ping berani bertarung dengannya alih-alih melarikan diri, dia tidak bisa menahan tawa jahat dan berkata, "Chen Ping, apakah ini kekuatan penuhmu?" Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi bola kabut hitam dan menuju ke arah Chen Ping. Di samping Mu Qing, ada banyak hantu yang berubah dari kabut hitam, semuanya menyerang bersama dengan taring dan cakar mereka. Terlihat bahwa Mu Qing akan melawan Chen Ping secara langsung. Dengan kekuatan alam Mahayana tingkat pertama, akan sangat memalukan untuk bertarung dengan biksu alam kesengsaraan tingkat 4 dan masih harus menghindar. Ledakan. Ribuan anak panah bertabrakan dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, hantu-hantu ganas itu meraung dan dikalahkan, dan lampu panah juga menghilang dalam kegelapan. Chen Ping terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya, dan Mu Qing terus melambaikan tangannya, memadatkan sekelompok hantu ganas untuk menyerang. Kedua orang itu semakin dekat dan dekat, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuatan di tubuh mereka. Apakah kamu ingin melawanku dengan seluruh nafasmu dan kemudian bertabrakan dengan kekuatan fisik murni? Mu Qing sepertinya telah melihat rencana Chen Ping. Apakah kamu tidak berani bertarung denganku secara fisik? Chen Ping berkata dengan sinis. Faktanya, ini adalah rencana Chen Ping. Bagaimanapun, Mu Qing berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Jika Chen Ping benar-benar bertarung dengan semua aura di tubuhnya, dia tidak takut, tetapi dia tidak berani 100% yakin. Tetapi jika dia tidak menggunakan nafas dalam tubuhnya dan hanya mengandalkan kekuatan murni tubuhnya, Chen Ping tidak takut pada Mu Qing. Tubuh fisik Chen Ping telah ditempa berkali-kali. Aku bisa membunuhmu dengan banyak cara, tapi aku tidak akan bisa memilih darimu. Kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan kekuatan fisik, tapi aku tidak akan bersaing denganmu.
Memang benar aku adalah anak dari keluarga besar, tapi aku bukan orang bodoh dan tidak akan tertipu olehmu. Mu Qing benar-benar berhenti bergegas menuju Chen Ping, dan malah memenuhi udara dengan lebih banyak kabut hitam, berubah menjadi langit yang penuh dengan serangan hantu. Chen Ping mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka bahwa Mu Qing, seorang pria yang punya otak, tidak memiliki keterampilan untuk memprovokasi dia. Busur Raja Dewa terus-menerus ditarik oleh Chen Ping, dan berbagai aura mengembun di busur Raja Dewa. Bulu panah ditembakkan satu demi satu, naga emas itu meraung, dan pada saat ini juga penuh luka. Chen Ping semakin dekat dengan Mu Qing. Hanya ketika dia mendekat, Chen Ping dapat menggunakan teknik pemurnian tubuh kuno untuk bertarung dengan Mu Qing. Melihat Chen Ping mendekatinya, Mu Qing meraihnya dan pedang panjang yang terkondensasi dengan kabut hitam muncul, lalu menebas ke arah Chen Ping. Pedang ini menembakkan cahaya pedang setinggi 100 kaki, mendekati Chen Ping. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian tembakan, dan tubuhnya menghilang seketika, lalu muncul di depan Mu Qing. Pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya pedang tak berujung dan menusuk langsung ke arah Mu Qing. Pedang panjang di tangan Mu Qing menghalangi situasi. Ketika Chen Ping melihat ini, seringai muncul di matanya, dan dia langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga. Chen Ping mengambil pedang pembunuh naga, membuat Mu Qing sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Chen Ping. Tinju cahaya suci. Kali ini, tinju cahaya suci Chen Ping tidak menggunakan nafas apapun di tubuhnya, hanya kekuatan fisik murni. Meskipun itu hanya kekuatan fisik murni, pukulan ini membuat Mu Qing benar-benar memilikinya. Perasaan yang mendebarkan, tapi dengan pukulan Chen Ping, jelas tidak ada nafas yang keluar. Mu Qing benar-benar tidak mengerti apa arti pukulan Chen Ping. Tapi saat tinju cahaya suci Chen Ping hendak mengenai Mu Qing, sebuah hantu muncul di belakangnya. Kabut hitam tak berujung berubah menjadi bayangan besar. Hantu itu memegang vajra di tangannya, dan matanya sangat kosong. Dengan kemunculan hantu tersebut, tubuh Mu Qing benar-benar menyatu dengan hantu tersebut. Pukulan Chen Ping mengenai bayangan dan menembus secara langsung tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada Mu Qing. Chen Ping, meskipun itu kompetisi fisik, kamu bukanlah aku. Lawanku, kamu hanyalah seekor semut di mataku. Mu Qing tertawa, tapi suara itu keluar dari bayangan. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat situasinya dengan jelas. Mu Qing bergabung menjadi bayangan besar, menatap keberadaan Chen Ping yang seperti semut. Angkat kaki Anda dengan lembut, hembusan udara menerpa wajah Anda. Tubuh Chen Ping seperti perahu yang sendirian, dan dia langsung pingsan. Poro Dharmakaya, Raja Iblis Ciyun berkata dengan terkejut di lautan kesadaran Chen Ping. Chen Ping terbang mundur sejauh beberapa kaki, dan akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, dia bertanya dengan kebingungan di wajahnya, apa itu Poro Dharmakaya? Sudah kubilang, kamu juga tidak mengerti. Untunglah tubuh Poro Dharma orang ini hanya terbagi menjadi beberapa lapisan, dan yang dipadatkan hanyalah hantu. Kalau kamu meluruskan badan dan mengambilnya sekarang, apalagi kamu, biarpun begini. Astaga, Chen Ping tampak terkejut. Dia tidak menyangka bagaimana Mu Qing ini mengetahui begitu banyak seni sihir. Dan masing-masing lebih kuat dari yang lain, tidak heran mereka berbicara begitu arogan. Apa yang harus saya lakukan? Adakah cara agar saya bisa mengalahkannya? Chen Ping bertanya, mungkin mustahil untuk mengalahkannya. Sebaiknya kamu memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Sepertinya selama binatang penelan langit maju dan menyedot energi iblis dari orang itu, tubuh Dharma Poluo akan hancur. Kata Raja Iblis Ciyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terdiam. Binatang kecil yang menelan langit ini sama seperti manusia besar, entah apakah itu akan membantu. Chen Ping berdoa dalam hatinya agar binatang kecil yang tertelan itu segera keluar untuk membantu, sambil memikirkan tindakan balasan. Hahaha, Chen Ping,
Apa kamu tidak ingin bertarung denganku dari dekat? Aku akan memberimu kesempatan, ayo. Mu Qing tertawa dan menatap Chen Ping. Tuan muda kedua sangat luar biasa. Tampaknya kepala keluarga sangat bijaksana dan mengizinkan tuan muda kedua keluar dan berlatih selama bertahun-tahun. Manajer Liu memandang Mu Qing dengan kekaguman di matanya. Semuda Mu Qing, dengan tingkat kultivasi seperti itu, masa depannya tidak dapat diukur. Chen Ping memandang Mu Qing dan berkata dengan keras, jika kamu memiliki kemampuan, kembalilah ke dirimu sendiri dan lawan aku. Apakah kamu berani? Aku bukan orang bodoh. Itu saja. Aku tidak akan mengambil tindakan dan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Untuk mempermalukan Chen Ping di depan umum, Mu Qing memilih untuk tidak mengambil tindakan dan membiarkan Chen Ping melakukan 3 gerakan. Oke, itu kesepakatan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dengan 3 gerakanku, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Chen Ping berkata dengan keras. Tepat ketika dia sedang mencari kesempatan untuk menunda, Mu Qing muncul. Hahaha, itu kesepakatan, banyak orang yang menganggapnya sebagai saksi, tunggu saja dan bersujud padaku. Chen Ping mulai beruntung. Tuan muda kedua, tidak, itu terlalu berbahaya. Manajer Liu melihat bahwa Mu Qing ingin Chen Ping melakukan 3 gerakan, jadi dia berteriak. Jangan khawatir, dia tidak akan menyakitiku sama sekali. Wajah Mu Qing penuh percaya diri. Chen Ping, sebaliknya, menggerakkan tubuhnya, dan aura di sekitarnya terus mengembun. Tetapi pada saat ini, Chen Ping terus meneriaki binatang kecil yang menelan langit di dalam hatinya. Leluhur kecil, bangun dan bantu aku. Kamu telah menghabiskan begitu banyak sumber dayaku dan tidak bisa tidur sepanjang hari. Bangunlah dengan cepat. Jika kamu tidak bangun, aku akan mati dan kamu tidak akan punya tempat untuk makan atau tidur. Chen Ping berteriak dalam hatinya, tetapi binatang kecil yang menelan langit itu tidak menunjukkan respon. Senior, tolong bantu aku. Jika aku mati, tamatlah kamu. Kita hanyalah belalang di tali. Chen Ping berkata pada Raja Iblis Ciun. Apa yang bisa saya lakukan? Ia tidak mendengarkan saya, kata Raja Iblis Ciun. Chen Ping merasa sangat tidak berdaya saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Melihat Chen Ping masih enggan mengambil tindakan, Mu Qing berkata dengan tidak sabar. Yang akan datang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya langsung terangkat ke udara. Kemudian tinju besar dilempar oleh Chen Ping. Tubuh Chen Ping mengikuti dari belakang, dengan pukulan keras. Bombardir bayangan itu. Namun, tubuh Chen Ping menembus hantu tersebut dan tidak dapat melukai Mu Qing. Hahaha, kubilang kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Mu Qing tertawa keras. Chen Ping mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, apalagi 3 gerakan, 30 gerakan tidak akan berguna. Kepala istana-istana Guanghan dan Luo Shouhai tampak gugup saat melihat ini. Semua orang siap. Selama Tuan Chen kalah, kami akan mengambil tindakan bersama. Tuan Chen tidak boleh jatuh ke tangan keluargamu, dan Tuan Chen tidak boleh berlutut dan dipermalukan. Kepala istana-istana Guanghan berbisik, oke. Bersiaplah dan siap menyerang kapan saja. Saat ini, kedua belah pihak siap menyerang. Dan Chen Ping juga merencanakan serangan kedua. Sambil bersiap untuk menyerang, Chen Ping berteriak dalam hatinya tentang binatang kecil yang menelan langit. Tapi tetap tidak ada gerakan. Serangan kedua Chen Ping menembus bayangan itu lagi dan tidak menimbulkan kerusakan. Ada 1 gerakan lagi, tunggu saja sampai kamu berlutut dan diinjak olehku. Kata Mu Qing dengan bangga. Kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya telah memegang senjata mereka dan siap mengambil tindakan kapan saja. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sepertinya menerima nasibnya dan hanya harus berjuang untuk langkah terakhir. Chen Ping terlihat melayang di udara, dengan semburan cahaya berkedip di tangan kanannya. Semua kekuatan di tubuhnya terkonsentrasi di tangan kanan Chen Ping. Tinju cahaya suci.
Pukulan Chen Ping meledak dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya, sama mempesona seperti matahari. Aura yang menghancurkan langit dan bumi sedang menuju ke arah Mu Qing. Ini gerakannya lagi. Mu Qing mendengus tidak setuju. Tapi saat Mu Qing mendengus, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari Chen Ping, diikuti oleh kekuatan isap yang sangat besar, menyebabkan hantu yang dibentuk oleh Mu Qing mulai ditelan.